Di pinggiran Parkei Bitaru yang kumuh, seorang anak lahir bukan dengan sendok perak atau pinggan emas, melainkan dengan sebuah beban besar untuk menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Hobi Song Jisoza demikian ayahnya memberi nama. Ayahnya seorang tukang ledeng dan ibunya pembersih rumah. Hidup dalam impitan ekonomi yang mencekik leher, nyaris merenggut nyawa. Maka, saat mereka melihat bakat sepak bola yang besar dalam diri Robson, mereka seperti menemukan sebuah pintu gerbang yang akan mengeluarkan dari kemiskinan. Karenanya, mereka sangat serius mengantar ke tempat latihan. Memastikan Robson melakukan semuanya dengan benar, sebisa mungkin memenuhi kebutuhan yang menunjang bakatnya. Kendati untuk hal tersebut, sang ayah kerap berpacu dengan kebutuhan hidup lain yang lebih urgent. Memang, seperti keumuman anak Brazil lainnya, bagi Robson, sepak bola bukan sekadar hobi. Itu adalah tiket emas keluar dari kemelaratan. Jika nama Robson terdengar asing bagi telinga kita, itu sangat lumrah. Karena pada saatnya nanti dunia lebih mengenalnya dengan nama Robinho. Di lingkungan São Vicente, di antara anak-anak seusianya, bakat Robinho tampak sangat menonjol. Jauh meninggalkan yang lain, ia sangat lincah. Setiap kali menguasai bola, kakinya terlihat sangat ringan, seakan berlari di atas awan. Koordinasi tubuhnya licin dan sulit ditebak, gerakannya cair dan seimbang, memiliki kontrol tubuh yang halus. Setiap kali menyaksikannya, semua orang dibuat takjub. Di hadapannya, pemain lawan menjadi terlihat bodoh dan canggung, seperti orang baru belajar sepak bola. Jalanan itu, turnamen-turnamen futsal kampung itu mengantarkan Robinho menuju harapan besar. Ia mulai dikenal luas sebagai talenta ajaib yang lahir 100 tahun sekali saat bulan purnama. Ketika planet-planet berjejer, sangat langka menyaksikannya. Orang-orang seakan tengah melihat calon penerima Ballon d'Or di masa mendatang. Dan mereka yakin itu hanya soal waktu menunggu Robson tumbuh dewasa dan bermain di Eropa. Seorang pemandu bakat yang memiliki koneksi ke Santos melihat langsung permainannya di turnamen usia muda. Sang bocah ajaib pun direkomendasikan masuk Akademi Santos. Robinho kemudian ikut seleksi atau latihan uji coba. Dan para pengurus akademi terpukau. Anak ini langsung menarik perhatian pelatih usia muda di sana. Karena bakatnya tersebut, Santos berbulat hati memasukkannya ke akademi dan membina dia secara serius sampai akhirnya debut profesional. Pertengahan 90-an, Robinho diundang untuk hadir dalam sebuah acara. Ia diminta berunjuk kebolehan atas bakatnya. Luar biasanya, di sana hadir pula ikon terbesar sepak bola Brazil, Pelé. Segmen itu memang dirancang untuk mempertemukan bakat belia dengan figur besar. Dan Robinho diundang lantaran reputasinya di turnamen lokal serta pembinaan usia dini di lingkungan Santos Football Club. Di hadapan kamera, Robinho melakukan juggling bola yang rapi, kontrol rapat, dan gerak tipu cepat yang menjadi cirinya sejak kecil. Ia bermain tanpa ragu, seolah bukan sedang tampil di televisi nasional. Pelé mengamati dengan saksama, tersenyum dan menikmatinya. Ia memberikan komentar positif, memuji teknik dan keberaniannya. Pernyataan itu bukan penobatan resmi, melainkan apresiasi spontan dari seorang legenda kepada anak berbakat. Efeknya tidak langsung mengubah jalur karier Robinho, sebab ia memang sudah berada dalam sistem pembinaan Santos. Namun secara simbolik, momen itu memperluas eksposur namanya dan memberi legitimasi moral yang kuat. Ketika kelak ia menembus tim utama Santos, rekaman pertemuan tersebut kerap diputar ulang sebagai gambaran awal bahwa bakatnya pernah disaksikan dan dipuji seorang legenda. Robinho masuk Akademi Santos di usia muda
di mana bakatnya yang impresif membuatnya dijuluki sebagai Raja Futsal. Saat menandatangani kontrak profesional pertamanya di usia 18 tahun pada tahun 2001, ia tidak hanya menandatangani dokumen, melainkan juga menandatangani ikrar untuk mengubah nasib keluarga. Akan tetapi, rupanya nama besar mengundang konsekuensi besar. November tahun 2004, Praia Grande, wilayah pesisir yang tak jauh dari Santos, mendadak jadi pusat kegelisahan keluarga Robinho. Marina Di Souza, ibunya, diculik oleh kelompok kriminal yang memang menargetkan keluarga pesepak bola terkenal. Media Brazil melaporkan bahwa para pelaku merupakan jaringan penculik lokal yang kerap mengincar figur publik atau keluarga atlet. Dengan asumsi mereka mampu membayar tebusan dalam jumlah besar. Para penculik menuntut uang tebusan jutaan rial Brazil. Selama hampir 6 minggu, keluarga Robinho hidup dalam tekanan, kegelisahan, dan ketidakpastian. Pada saat yang sama, Robinho dituntut tetap profesional membela Santos FC, apalagi itu adalah tahun terbaiknya. Penampilannya mulai stabil. Ia konsisten mencetak gol, bahkan akhir musim nanti menjadi top skor liga. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Sorak-sorai stadion seakan kontras dengan kecemasan yang membayangi kehidupan pribadi Robinho. Setiap pertandingan berjalan di tengah beban yang tak terlihat publik. Akhirnya, pada 17 Desember tahun 2004, polisi Brazil berhasil menemukan dan membebaskan Marina dalam keadaan hidup setelah operasi penyelidikan intensif. Beberapa pelaku kemudian ditangkap dan diproses hukum. Peristiwa tersebut cukup mengguncang Robinho secara emosional dan menjadi salah satu episode paling traumatis dalam awal karier profesionalnya. Sisi gelap yang kerap terlupakan di balik gemerlap lapangan hijau. Tahun 2005, Real Madrid memboyong si kaki emas dengan biaya 24 juta euro. Di Santiago Bernabeu, Robinho disambut bek Alexander Agung atau Mesias baru. Tak tanggung-tanggung, dirinya diberi nomor punggung 10 yang sakral. Publik Spanyol terhipnotis oleh tarian kakinya. Namun, Madrid adalah panggung para ego raksasa. Robinho mulai merasa tidak stabil. Ia menuntut pengakuan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan klub. Saat Real Madrid berinisiatif menjadikannya alat tukar untuk mendatangkan bintang baru, ia meledak dalam amarah yang destruktif. Merasa direndahkan. Saat itu, musim panas 2008, Real Madrid sangat ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Dalam berbagai laporan media Spanyol dan Inggris, muncul wacana bahwa Robinho bisa dimasukkan sebagai bagian dari paket transfer untuk mempermudah negosiasi. Baik sebagai alat tukar langsung maupun sebagai penyeimbang nilai transfer. Akan tetapi, Manchester United menolak menjual Ronaldo sehingga rencana itu gagal. Terlepas dari apapun situasinya, Robinho sudah kadung sakit hati. Merasa tidak dihargai karena namanya dibawa-bawa dalam negosiasi. Ia ngotot ingin hengkang. Tak lama kemudian, ia dijual ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer 1 September tahun 2008. Mendaratlah ia di Manchester City sebagai pemain termahal Liga Inggris. Beredar kabar bahwa dirinya mengira pindah ke Manchester United, tetapi itu hanya narasi yang dilebih-lebihkan media. Robinho cuma salah menyebut nama saat wawancara. Ditambah, Mark Hughes yang saat itu manajer City sempat berseloroh. Mungkin Robinho tidak terlalu familiar dengan saya, dan lebih akrab dengan nama besar seperti Sir Alex Ferguson. Di musim pertamanya, Robinho tampil impresif dengan mencetak 15 gol di semua kompetisi. Bahkan mencetak gol tendangan bebas melawan Chelsea pada laga debut. Namun, di bawah langit Manchester yang kelabu lantaran tertutup asap-asap pabrik, api kreativitasnya mulai padam oleh gaya hidup liar. Ia menukar keringat latihan dengan gemerlap pesta.
menjadi pemain yang sangat labil. Bersinar di satu pertandingan, lalu menghilang bak hantu di pertandingan berikutnya. Ia lebih dikenal karena tagihan pesta malamnya daripada gol-golnya. City segera menyadari bahwa mereka tidak membeli seorang pahlawan, melainkan seorang tentara bayaran yang kehilangan arah. Setelah sempat kembali sebentar ke Santos, Robinho mencari penebusan dosa di AC Milan pada tahun 2010. Bersama Ibrahimovic, ia meraih Scudetto dan tampak kembali ke puncak dunia. Namun, disinilah moralitasnya benar-benar runtuh. Pada 22 Januari 2013, di sebuah klub malam di kota Milan. Karier gemilang Robinho memasuki bab paling kelam. Di tempat tersebut, ia dan teman-temannya bertemu seorang perempuan Albania yang tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-23, malam yang awalnya terlihat seperti pertemuan biasa, berubah menjadi perkara hukum yang bertahun-tahun membayangi namanya. Robinho membawa si perempuan ke area privat klub malam dan mulai menggaulinya. Ia tentu membantah dakwaan dan berargumen bahwa semua itu dilakukan atas dasar konsensual, saling setuju. Namun, hal itu terbantahkan. Menurut dakwaan jaksa, perempuan tersebut berada dalam kondisi mabuk berat sehingga tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Pengadilan menilai Robinho bersama beberapa rekannya melakukan kekerasan seksual secara berkelompok. Proses hukum berjalan panjang dan menjadi sorotan media internasional. Karena putusan pengadilan belum inkrah, selepas meninggalkan AC Milan, ia masih bermain di beberapa klub. Kembali ke Brasil memperkuat Santos FC, sempat bermain di Tiongkok bersama Guangzhou Evergrande pada 2016. Lalu pulang lagi ke Brasil membela Atletico Mineiro. 2018, ia hijrah ke Turki dan bermain untuk Sivasspor. Kemudian ke Istanbul Başakşehir hingga 2020. Sementara itu, proses hukum di Italia masih berjalan. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Robinho mengajukan banding, namun putusan pengadilan justru dikuatkan di tingkat berikutnya. Hingga akhirnya, pada 2022 vonis tersebut berkekuatan hukum tetap di Italia. Kariernya setelah Milan adalah sebuah spiral kegagalan yang menyedihkan. Ia berkelana tanpa tujuan, berpindah-pindah klub hanya untuk melarikan diri dari kenyataan. Setiap kepindahannya bukan lagi tentang sepak bola, melainkan tentang menghindari bayang-bayang hukuman 9 tahun penjara yang telah diputuskan oleh pengadilan Italia. Ia berlindung di Brasil, memanfaatkan celah konstitusi, merasa aman dalam benteng kesombongannya. Namun, sejarah tak pernah melupakan utang nurani. Pada Maret 2024, benteng perlindungannya runtuh tanpa ampun. Pengadilan Tinggi Brasil menegaskan tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Robinho harus menebus kesalahannya di tanah kelahirannya. Kini, pangeran yang dulu dipuja Pele harus menanggalkan pakaian mewahnya untuk seragam narapidana di penjara Tremembe. Tidak ada lagi sorak-sorai, tidak ada lagi cahaya lampu stadion. Yang tersisa hanyalah dinding beton, dingin, dan penyesalan yang terlambat. Ia memiliki segalanya untuk menjadi raja, namun justru memilih mati sebagai simbol kehancuran moral di balik jeruji besi.